Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Free Lossless Audio Codec atau disingkat FLAC merupakan salah satu format file audio yang paling banyak digunakan oleh profesional. Karena kenapa? Karena file ini menyediakan tanpa kompresi dengan kualitas audio yang benar-benar jernih banget dan asli. Tapi teman-teman tahu nggak sih? Di sini saya memiliki sebuah file namanya FLAC. Tapi ingat, ini bukan ekstensinya FLAC ya, tapi nama filenya FLAC. Dan dia adalah sebuah virus. Teman-teman harus tahu ya, ini adalah sebuah file virus, bukan ekstensi file sama sekali. Saya berharap teman-teman di sini yang mungkin awam dengan dunia komputer, jangan mau dekati file yang namanya FLAC. Karena dia adalah sebuah virus. Ukurannya sih kecil, hanya 150 kilobyte. Beda jauh ya. Biasanya teman-teman kalau misalnya nemuin file musik yang ukurannya segini, FLAC itu sangat impossible. FLAC itu biasanya sampai puluhan mega, bahkan sampai ratusan megabyte loh. Bener-bener tanpa kompresi. Dengan details nggak ada keterangan apapun di sini. Jadi, ini adalah sebuah file yang mencurigakan. Dan teman-teman harus tahu, ini bukan ekstensinya FLAC, tapi ini adalah exe, executable. Teman-teman tadi udah lihat ya. Ini exe. Jadi, hati-hati. Ini adalah sebuah program yang bisa saja misterius gitu ya. Dan satu ini adalah sebuah virus. Kira-kira virusnya bentuknya kayak gimana sih? Ya sudah deh, sekarang kita langsung saja untuk jalankan. Dan kita lihat nih, ngapain dia? Tiba-tiba langsung ada jendela peringatan seperti ini. Lari? Bukan lari ya, maksudnya jalankan? Apa kamu jalankan? Kalau kita pencet no, ya sudah sih, nggak terjadi apa-apa. Jadi teman-teman kayaknya di sini masih aman harusnya. Tapi kalau kita pencet yes, apa yang akan terjadi? Kita yes, dan akan ada peringatan yang berikutnya. Kita yes lagi, dan ada peringatannya itu sampai 5 loh. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya, 2/5 gitu. Kalau kita no, ya sudah. Tapi kalau kita yes terus, ya udah. Sekarang kita langsung yes terus ya. Pasti kejadiannya akan beda. Kita yes, 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 yes. Dan yang terakhir kita yes. Inilah yang akan terjadi. Tiba-tiba langsung seperti ini. Oke, teman-teman mungkin kalau ada epilepsi, mohon maaf ya. Karena tampilannya emang agak sedikit annoying. Jadi bagi teman-teman yang punya epilepsi gitu ya, mohon maaf. Dan tampilannya akan langsung seperti ini. Ya, ini adalah sebuah virus Trojan GDI yang dimana dia akan mengandalkan tampilan show off-nya, yaitu payload dari virusnya. Yang dimana ini tampilannya akan membuat pusing kadang-kadang dengan suara-suara seperti ini dan tampilan seperti ini. Oke, bagi teman-teman tadi yang sudah ingat peringatannya, teman-teman mohon maaf ya, tapi tampilannya memang seperti ini. Rata-rata virus Trojan GDI hanya kita bisa melihat tampilannya saja kira-kira bagaimana. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan kursor kita nggak terganggu loh di sini. Coba, kalau kita pencet tombol Windows, karena saya menggunakan Windows 8.1, tampilannya tetap akan diganggu seperti ini. Kalau pakai Windows 8.1 juga tetap akan diganggu seperti ini. Terus kalau kita Ctrl Alt Delete, apakah bisa? Oke, tampilannya mulai seperti ini. Ini perasaan virusnya mirip ya yang pernah saya bahas ya. Tampilannya seperti ini. Mirip kayak apa? Kalau kita coba Ctrl Alt Delete. Oke, Ctrl Alt Delete nggak bisa loh. Saya sudah pencet Ctrl Alt Delete, ternyata nggak bisa terpengaruh sama sekali di sini. Tuh, teman-teman udah lihat ya, Ctrl Alt Delete nggak bisa sama sekali. Ctrl Shift Escape membuka Task Manager, nggak bisa juga. Semuanya nggak bisa. Jadi emang bener-bener di sini virusnya hanya mengizinkan kita untuk melihat payloadnya saja. Dan oke, mulai tampilannya seperti ini dipusingkan. Ya, ini udah mulai pusing sih ya. Tapi seperti biasa, ini adalah sebuah layer-layer yang kayak di screenshot dan dia akan langsung mencoba untuk menumpuk-numpuknya. Seperti itu ya. Ini ciri khas Trojan GDI banget lah. Kayak gitu kurang lebih ya. Dan makanya, bagi teman-teman yang menemukan file ini, tapi kayaknya impossible sih bagi teman-teman yang nemuin file ini di tempat umum, maka teman-teman harus hindari file ini. Ini adalah sebuah Trojan GDI yang akan diakhiri dengan merusaknya master boot record. Dan sekarang, facecam saya pasti akan nge-glitch. Saya yakin, karena kenapa? Karena tampilan pixel seperti ini, ya karena bitrate video ini juga tidak begitu tinggi, jadi muka saya juga akan seperti itu. Dan ada kompresi YouTube juga. Oke, ini akan selalu sangat-sangat seperti ini ya. Tapi kalau kita pencet tombol Windows,
dia itu sebenarnya ya, di desktopnya tuh dia tuh tidak mengeluarkan apa-apa, tapi ini hanya tampilan layer saja, yang dimana dia akan dibuat pusing. Dan oke, tiba-tiba PC kita langsung blue screen seperti ini. Udah, pasti akhir dari Trojan GDI itu adalah blue screen PC kita. Tapi blue screen-nya kok nggak ada tampilan error ya. Biasanya suka ada tampilan error apa-apa-apa gitu. Dan juga ada berapa persen komplitnya gitu. Ini kok nggak ada ya. Udah, kita stuck kayak gini. Blue screen yang aneh ya. Bikin stuck gitu, nggak ngapa-ngapain. Coba deh. Kalau kita pencet-pencet apapun ini blue screen asli soalnya. Jadi kita nggak bisa pencet apa-apa di sini sayangnya. Ya udah deh, kita coba untuk restart paksa dari PC-nya. Kalau kita restart paksa, otomatis inilah yang akan terjadi. FLAC.exe. Ya, ini adalah sebuah Trojan GDI. Dan teman-teman bisa baca ya tulisan berikutnya ya. Ya, ternyata kamu tidak cerdas. Maksudnya seperti itu ya. Ingat, ini bukan file FLAC yang benar, tapi ini adalah FLAC.exe. Jadi ini adalah virus yang menyamar namanya menjadi FLAC. Jadi bagi teman-teman yang awam di sini, ya. Kalau teman-teman tidak sengaja membukanya dan yes saja, kejadiannya akan seperti ini. Bagaimana cara menyembuhkannya? Pasti banyak banget ya teman-teman yang menanyakan hal ini. Cara menyembuhkannya hanya dengan install ulang. Udah seperti itu. Masalahnya kalau teman-teman ada yang bisa pakai Hyren Linux Live CD atau segala macam, itu belum tentu bisa 100%. Pakai bootleg fix nggak akan bisa. Tapi kalau install ulang itu udah pasti bisa. Tapi ya kalau install ulang data teman-teman juga hilang. Kayak gitu ya resikonya. Jadi bagaimana? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Yang pasti virus ini sangat berbahaya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.